Oke guys, kali ini kita akan mereview makanan kucing murah Furlove dengan varian segala usia atau segala umur begitu ya. Dan ini adalah rasa tuna guys ya. Seperti janji saya di video sebelumnya yang saya udah bahas atau mereview soal Furlove yang untuk kitten rasa chicken, sekarang kita akan mereview atau memberi ulasan sejujur-jujurnya untuk varian Furlove yang untuk semua umur dengan rasa tuna ini guys ya. Apakah ini bagus? Apakah ini lebih baik daripada varian sebelumnya? Apa kucing doyan? Dan gimana efeknya ke kucing? Apa semuanya aman? Kita akan bahas ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama Neneng lagi guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Guys, saya kan selalu ngingetin nih buat teman-teman yang ngasih kucingnya makanan-makanan dry food murah begitu ya, seperti yang saya kasih ke kucing-kucing saya gitu ya. Nah, saya selalu ngingetin untuk kita selalu memberi tambahan nutrisi atau asupan vitamin lainnya guys, yang nggak hanya mengandalkan makanan murah itu aja. Ya, yang namanya makanan murah walaupun mereka mengklaimnya bahwa ini nutrisinya udah cukup, udah aman, udah memenuhi semua vitamin yang dibutuhkan, tapi itu belum tentu guys ya, mengingat ini makanan murah, kita juga nggak bisa berharap banyak guys ya. Nah, makanya saya selalu ngingetin untuk memberikan nutrisi atau vitamin tambahan guys ya. Kalau saya pribadi udah 2 tahunan ke belakang ini saya selalu mengandalkan Maxpal Super Serum ini guys ya. Ini adalah serum yang berisikan protein yang tinggi, multivitamin, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Udah komplit banget isinya guys ya. Cara pemberiannya pun gampang ya, tinggal dicampurkan dengan makanan atau bisa dipencet langsung ke mulut kucingnya, lebih praktis lagi guys. Kita kasih ke si Neneng guys ya. Nah gitu guys ya, cukup 1 kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabun hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Dan khasiat Maxpal Super Serum ini juga komplit banget guys ya, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, meningkatkan imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit, dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Dan bagus banget untuk mengatasi kerontokan dan mempersehat bulu dan kulit kucing guys ya. Juga bagus untuk masalah pencernaan, dan juga bagus untuk masa recovery kucingnya habis operasi, habis lahiran, habis disteril, dan lain sebagainya. Bagus banget untuk masa pemulihan ya guys ya. Dan juga Maxpal Super Serum ini bisa menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan masih banyak lagi khasiat Maxpal Super Serum lainnya guys ya. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpal Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpal nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian silahkan langsung check out aja di keranjang, atau bisa klik link yang ada di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke review Furlove yang varian untuk segala usia dengan rasa tuna ini guys ya. Neneng yang pamit dulu guys. Dadah guys. Oke guys, langsung aja biar videonya singkat. Ini adalah penampakan Furlove dengan varian segala usia dengan rasa tuna guys ya. Nah, ini bisa untuk kitten ataupun kucing dewasa, maksudnya seperti itu. Untuk ingredientsnya kalian baca aja sendiri di sini biar bisa di post gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ingredientsnya apa aja, kandungannya atau komposisinya, dan juga untuk klaim mereka soal khasiat ataupun kebaikan-kebaikan atau kelebihan dari Furlove rasa tuna untuk segala usia ini, kalian bisa baca sendiri juga di sini guys ya. Demi mempersingkat waktu nggak usah saya bacain, maksudnya biar lebih enak aja, kalian bisa pause gitu ya, bisa dibaca dengan lebih teliti lagi begitu guys ya. Dan juga masih sama dengan varian sebelumnya bahwa ini pork free atau bebas dari kandungan daging babi. Oke, sekarang kita langsung aja ke analisis nutrisinya guys ya. Nah, di sini proteinnya ada 28%, terus fatnya ada di 10%, terus fibernya ada di 9%, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri selengkapnya di sini gitu ya. Nah, kita bahas aja masalah proteinnya yang 28%. Menurut saya ini untuk segala usia ini standar ya, maksudnya untuk makanan kucing di kelasnya seharga ini biasanya untuk segala usia itu kisaran segitulah. Nah, terus di sini ada fatnya, di sini ada 10%. Nah, fatnya 10% juga standar ya untuk makanan kucing di kelasnya begitu ya. Walaupun di produk-produk lain itu biasanya rata-rata di 9 sih fatnya begitu ya, tapi untuk yang Furlove ini dia fatnya lumayan gitu ya, di 10 kalau klaim mereka gitu ya. Sedangkan untuk varian sebelumnya itu fatnya ada di 12, lebih tinggi lagi guys ya, itu klaim mereka ya. Bisa disimpulkan untuk makanan kucing dengan varian segala usia atau untuk segala umur kucing ini pas lah menurut saya guys ya. Protein 28% tidak terlalu tinggi untuk kucing dewasa, juga tidak terlalu rendah untuk kucing kecil atau kitten gitu ya. Begitu juga dengan fatnya juga standarnya pas lah menurut saya gitu ya. Tidak terlalu tinggi untuk kucing dewasa, juga tidak kurang untuk kucing kitten gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita review ke aromanya guys ya. Sebenarnya udah saya cium waktu saya pertama kali buka, tapi saya cium lagi buat mengingatnya. Menurut saya pribadi ini aromanya cenderung lebih wangi dibanding dengan varian yang sebelumnya, yang varian chicken untuk kitten itu. Karena ini tuna begitu ya, jadi lebih amis begitu ya. Seharusnya kucing akan lebih suka varian yang ini guys ya, karena ini aromanya lebih amis, lebih aroma ikan gitu, lebih berasa amisnya begitu ya. Tapi menurut saya tidak sekering yang varian sebelumnya guys ya, nggak sekering varian yang chicken kemarin, yang kitten chicken itu gitu ya. Walaupun secara berminyak atau enggak, berlemak atau enggak itu ya hampir sama aja sih gitu ya.
tapi lumayan lah ini ada lengket-lengketnya guys ya. Varian yang sebelumnya kan itu fat atau lemaknya ada di 12%, sedangkan ini ada di 10% doang gitu ya. Tapi menurut saya ini terasa lebih berlemak gitu, lebih lengket guys ya. Tuh lihat ada yang lengket-lengketnya gitu guys ya. Terus lemaknya berasa lebih tebal yang nempel di tangan gitu guys ya, lebih berminyak lah gitu guys ya. Untuk bentuk kibelnya sendiri bentuknya ikan guys ya, tapi kecil-kecil agak meringkal sedikit begitu ya. Jadi bentuk ikan seperti ini tapi kecil-kecil gitu ya. Ini tuh pas kalau untuk ikan tuh menurut saya ini pas gitu ya, karena kibelnya kecil banget ya dan kelihatan kayak meringkal-meringkal gini ya. Nih kecil banget guys ya. Nah ini menurut saya pas untuk kitten, pas untuk dewasa juga pas gitu ya. Nggak terlalu besar juga nggak, tapi biasanya untuk sebesar ini tuh biasanya untuk varian kitten sih rata-rata seperti itu ya. Duh, kucing saya ada yang kawin tuh. Oke guys, sekarang saya akan cicipin ya buat kalian biar nggak penasaran rasanya dan kita bisa mengira-ngira gitu ya seperti apa rasanya begitu guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, teksturnya renyah begitu ya, cukup renyah gitu ya, maksudnya kucing mengunyah ini nggak akan effort banget lah gitu ya, gampang dikunyah. Terlebih ini untuk segala usia begitu ya, untuk kitten tidak akan menyulitkan gitu ya, pas lah gitu ya, renyah gitu ya, empuk gitu guys ya. Terus untuk rasanya sendiri tipis gitu ya, cita rasanya maksudnya cita rasa dalam artian rasa asin, rasa gurihnya itu tipis banget gitu ya. Karena memang seperti varian yang sebelumnya mereka juga mengklaim bahwa ini tidak mengandung pewarna dan perasa buatan begitu ya. Jadi mungkin rasa alaminya dari ikan atau dari ingredientsnya mereka itu aja begitu ya. Jadi menurut saya ini soft gitu, rasanya ringan, nggak terlalu strong gitu guys ya. Hampir sama aja dengan rasa yang varian sebelumnya yang saya review itu, yang chicken kitten itu ya. Dari segi aroma pada saat saya makan begitu ya, aromanya hampir sama-sama aja sih dengan yang varian sebelumnya, cuman karena ini rasa ikan atau varian rasa ikan tuna begitu ya, karena sebelumnya itu kan chicken atau ayam begitu ya, jadi otomatis akan lebih amis, memang terasa lebih amis, sedikit lebih amis daripada varian yang sebelumnya yang ayam atau chicken itu guys ya. Tapi kalau dibandingin dengan brand lain di kelasnya yang sekelas dengan ini begitu ya, ini jujur aja aromanya menurut saya terlalu soft ya, kurang strong untuk kucing. Yang namanya kucing kan suka yang nyengat-nyengat, yang amis banget begitu ya, beda dengan kita manusia mungkin akan terlalu amis. Kalau kucing kan justru sebaliknya, mereka suka yang lebih amis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ulasan saya berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di kucing-kucing saya pribadi guys ya. Ini udah sisa sedikit lagi gitu ya, udah setengah lebih udah saya kasih ke kucing-kucing saya begitu ya. Ada yang saya mix, ada juga yang saya kasih pure ini aja begitu tanpa di mix begitu guys ya. Oh ya, disclaimer dulu, ini bukan endorse gitu guys ya, ini saya review pribadi, ulasan konsumen lah begitu ya, kebetulan aja saya ngonten kan gitu ya. Menurut saya kalau di kucing saya jujur aja, kucing saya itu makan ini awal dikasih itu mereka ya kayak semangat mau makan karena mungkin mereka masih kepo, masih penasaran dengan rasanya. Tapi setelah itu mulai menurun sepertinya selera makannya, jadi satu porsi itu nggak langsung habis, mereka tinggalin begitu ya, nanti mereka balik lagi makan lagi begitu ya. Kayak makannya tuh nggak sesemangat atau nggak selahap pada saat mereka saya kasih brand lain yang sekarang saya pakai gitu ya. Jadi intinya kalau di kucing-kucing saya sepertinya mereka tidak terlalu cocok di seleranya gitu guys ya. Ini balik lagi masalah selera, beda kucing beda selera, beda kebiasaan makan sebelumnya, nanti akan beda juga selera mereka pada saat kita tawarin makanan baru begitu guys ya. Jadi ini balik lagi ke kucing masing-masing, silahkan kalian cobain aja sendiri di kucing-kucing kalian. Tapi walaupun saya bilang kucing saya tidak terlalu cocok seleranya mungkin, jadi mereka tidak terlalu lahap banget, tidak terlalu rakus banget begitu makan merek ini begitu ya, tapi kucing saya tetap makan guys ya, pada akhirnya habis-habis juga begitu ya, mungkin karena lapar kan gitu ya. Terlebih kalau misalkan ada yang di mix gitu, di mix dengan cat choice atau makanan brand lainnya begitu, mereka lebih doyan begitu ya. Intinya mereka pada akhirnya habis-habis juga sih begitu ya. Tapi kalau dibandingkan antara yang kemarin varian rasa chicken dengan varian rasa tuna ini, kucing saya cenderung lebih kelihatannya lebih antusias yang ini ya, mungkin karena itu tadi ya, aromanya lebih aroma ikan gitu ya, sedikit lebih menyengat daripada aroma varian yang kitten chicken itu kemarin ya. Terus gimana dengan efeknya ke pupnya, apa pupnya mencret dan lain sebagainya? Alhamdulillah di kucing-kucing saya relatif aman guys ya. Ada yang pupnya lembek, tapi ada juga yang pupnya justru bagus banget gitu ya. Jadi ini kayaknya balik lagi ke kecocokan masing-masing di pencernaan masing-masing ya, karena ada yang pupnya jadi lembek, tapi ada juga yang tadinya pupnya agak lembek, sekarang pas saya kasih varian yang ini begitu ya, itu pupnya bagus banget begitu, kayak pupnya tuh ya
sehat banget lah pupnya begitu ya. Memang warna pupnya akan cenderung lebih coklat lah, coklat tua begitu ya, karena kan dipengaruhi dengan warna ini juga kan cenderung agak lebih coklat lah gitu ya dari pakan brand sebelumnya yang saya kasih begitu ya. Layaknya makan makanan baru, brand apapun biasanya adalah fase beradaptasinya gitu ya, sampai mereka bisa beradaptasi lah gitu guys ya. Tapi bisa saya katakan untuk pupnya sendiri relatif aman lah. Terus gimana dengan bulunya, apa rontok atau gimana begitu ya? Nah itu belum bisa saya sampaikan sekarang karena kan baru pakai ini doang gitu ya. Karena untuk menyimpulkan masalah efeknya ke bulu ini butuh waktu yang lebih lama lagi, butuh makan lebih sering dan dalam kurun waktu lebih lama lagi guys ya, minimal lah sebulan 2 bulan gitu ya, bisa kelihatan tuh bulunya agak rontok atau gimana gitu ya. Jadi sejauh ini belum bisa saya simpulkan gitu ya efeknya ke bulu kucingnya, juga termasuk untuk efeknya ke fluid apalagi gitu guys ya. Seperti saya selalu bilang bahwa fluid ini dia prosesnya lama begitu ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan hanya sekali 2 kali ngasih udah bilang ini aman atau tidak aman, nggak bisa guys ya. Jadi harus dicoba dulu dalam waktu yang lama baru kita bisa tahu efeknya ke bulu, ke fluid dan lain sebagainya gitu guys ya. Juga termasuk ke masalah bikin gemuk kah, bikin kurus kah begitu ya. Nanti kalau misalkan saya lanjut pakai ini begitu, siapa tahu nanti kucing saya lebih doyan lagi begitu ya, nanti saya akan kasih update-nya gimana guys ya. Oke gitu guys ya, review saya untuk dry food Furlov dengan varian segala usia rasa tuna ini. Maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya, ini murni review saya pribadi sebagai konsumen lagi-lagi begitu ya. Kalau ada yang mau kalian tambahkan atau kalian mau berbagi pengalaman juga, kalian udah pernah pakai ini mungkin lebih dulu daripada saya, lebih lama begitu ya, silakan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Atau kalian mau request next kita review apa, bahas apa, silakan ya di kolom komentar aja guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.